biru. Oh, tapi kayaknya mau jadi seninya juga loh. Dikasih gelombang-gelombang dan speedboat kayak gitu, jadi tantangan tersendiri bagi mereka itu kan. Banyunya tidak tenang lor. Siapa tak? Jangan lupa itu. Halo pemirsa, petualangan kita kali ini berada di kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita nak nayang ke kegiatan lomba bidar tradisional di kota tertua di negara Indonesia. Iyo, kota kita Palembang memang kota paling tua di negara Republik Indonesia. Umur kota Palembang di tahun 2024 ini bahkan sudah nyampe 1342 tahun yang dirayakan setiap tanggal 17 Juni setiap tahunnya. Hal ini mengacu berdasar ketemuan sejarah prasasti Kedukan Bukit yang bertuliskan angka 16 Juni 682 Masehi. Pemirsa, lomba bidar tradisional di kota Palembang ini tidak cuma digelar sehari bae, melainkan sampai 3 hari. Yaitu mulai dari tanggal 29, 30, sampai 31 Agustus. Dengan ragam kegiatan yang terpusat di areal Benteng Kota Besar Palembang, diantaranya stand pameran, lomba kapal hias, dan puncaknya tentu bae lomba perahu bidar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, petualangan Bujang Musik Palembang Sumatera Selatan. Kali ini kami Deka Chandra Asena bersama tim kreatif ada di Jembatan Ampera Kota Palembang alias di pucuk proyek lur. Hari ini adalah final kegiatan lomba bidar tradisional dari seluruh provinsi di Sumatera Selatan lur. Tapi memang agak disayangkan kami sulit sekali untuk mengambil gambar. Tanya kami harus berebut lur lagi di sebelah sini. Ketika mulai perahu bidar tradisional itu melintas, hampir dekati celah untuk pengambilan gambar kayak gitu lur. Tapi tidak apa-apa. Intinya ini puluhan ribu masyarakat membadati pusat kota Palembang, terutama di Jembatan Ampera, Benteng Kota Besar sampai ke Montera dan lain sebagainya. Ini adalah event tahunan yang tidak cuma disaksikan atau ditonton oleh warga kota Palembang, bahkan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, bahkan pun dari luar sengaja memang hadir ke kota Palembang Bumi Sriwijaya untuk menikmati bidar musi tahun 2024. Pemirsa, Jembatan Ampera merupakan ikon kota Palembang yang panjangnya lebih dari 1000 meter, menghubungkan antara Palembang Ilir atau seberang Ilir dan seberang Ulu. Pemirsa, ini adalah kebanggaan Wong Kito Galo. Jadi kalau ngingat kota Palembang pasti diingat dengan Jembatan Ampera. Buat kamu yang ada di perantauan, pasti video ini pacak ngobati rasa rindu pemirsa terhadap kota Palembang Bumi Sriwijaya yang kita cintai pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, kalau dulunya Jembatan Ampera ini, menara Jembatan Ampera ini kan terdiri dari dua. Kami tepat di tengah-tengah antara kedua menara Jembatan Ampera ini pemirsa. Dahulu kala pada saat awal mulanya Jembatan Ampera ini bisa naik turun pemirsa. Nah itu dia pemirsa, sekarang menjadi pemandangan tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke kota Palembang, seolah-olah kota Palembang ini Amsterdamnya Indonesia dengan ikon Jembatan Ampera. Kemudian di sisinya berjarak lebih kurang 25 meter di sisi sebelah utara kota Palembang itu ada jembatan LRT kayak gitu atau kereta api. Kemudian di sebelah situnya ada lagi jembatan Musi 4. Selanjutnya kondisi saat ini pemirsa kami jelaskan ngapa sebab menara Jembatan Ampera ini tidak bisa lagi naik turun. Itu karenanya mengingat kepadatan lalu lintas di kota Palembang. Dulunya di tengah-tengah kami ini ketika kapal besar itu lewat melintas, baik mau menuju ke Selat Bangka atau Laut Cina Selatan maupun juga mau masuk ke arah Ulu itu pemirsa, dulunya jembatan ini bisa diangkat dengan sistem hidrolik kayak gitu pemirsa. Tapi mengingat sekarang kondisi kota Palembang itu sudah padat sekali, makanya tidak bisa lagi. Nah ratusan bahkan ribuan pemirsa para pengunjung baik dari kota Palembang maupun juga dari luar kota Palembang
lalu lalang sengaja hadir di sini untuk menyaksikan event tahunan yaitu Bidar Kota Palembang Sumatera Selatan tahun 2024 ini. Pengamanan ketat Lur, karena pada persisnya jembatan Ampera ini tidak boleh sama sekali bahu jalannya tidak boleh diisi oleh pejalan kaki ataupun juga kendaraan yang memarkir kendaraannya. Ini bisa menghambat lalu lintas kayak gitu. Panasnya menyengat. Pemirsa, sejarah perahu bidar itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dulunya, untuk nyago keamanan wilayah diperlukan perahu yang pacak melaju cepat. Maka Kesultanan Palembang kemudian membentuk patroli sungai dengan menggunakan perahu. Ketika itu, perahu berpatroli disebut perahu pencalang. Pencalang dewek berasal dari kata pancal dan lang atau ilang. Pancal berarti lepas landas dan lang berarti hilang. Singkatnya, perahu pencalang berarti perahu yang cepat menghilang. Perahu pencalang di kayu 8-30 wong, yang pacak bermuatan sampai 50 wong. Panjang perahu pencalang 10-20 meter dan lebar 1,5 meter sampai 3 meter. Karena bermuatan banyak wong, pencalang juga digunakan sebagai alat angkutan transportasi sungai. Rajo-rajo dan pangeran kerap pula menggunakan perahu pencalang untuk pelesiran. Pencalang selain sebagai perahu penumpang, pacak juga dijadikan sarana untuk berdagang di sungai. Atapnya berbentuk kajang, kemudinya berbentuk dayung, dan dikayu dengan gala bambu. Menurut ahli sejarah, perahu pencalang inilah asal muasal lahirnya perahu bidar. Pemirsa, ini dia Lur, detik-detik yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton. Ribuan penonton baik di jembatan Ampera maupun di Benteng Kota Besar ataupun di sepanjang tepian Sungai Musi ini menanti detik-detik yang paling dramatis, yaitu rombongan perahu bidar tradisional itu bakal melaju ke garis finish. Jika Lur, ada tadi yang berdapat mencak pasukan perang kayak gitu Lur kira-kira. Kalau kita boleh kritisi sedikit, memang kita sampai tidak bisa membedakan, sementara dari jarak kejauhan sekitar lebih kurang 800 meter pemirsa, kita bingung Lur, mana yang bidar, mana yang penonton, mana yang kapal gitu, kapal hias dan lain sebagainya. Tapi kita ngobrol sama kakak ini sementara belum dekat. Kakak, nanya dulu, kamu nih dukung siapa? Kawan dari Pemulutan. Dari desa mana? Desa Sungai Lebung. Uji kamu jadi bajunya warna kuning. Cak kuning ya. Iya. Pokoknya saat ada baju kuning maju ke depan Lur, kita teriak sama-sama Pemulutan kayaknya ngomong. Iya. Tuh Lur. Ada speedboat pemirsa, ratusan pemirsa, armada sungai ada kalau di sini. Mulai dari perahu ketek, perahu bidar tradisional, kapal, speedboat dan lain sebagainya. Termasuk juga kapal jukung, kapal takbut. Yang mana? Wow. Ini nah baru dijingok gua. Yang mana di depan? Yang mana? Merah ini. Ini. Ini yang tengah sekali nih ya. Ayo teriakannya. Biru. Dari Linggau itu ya? Bukan. Pemulutan? Bukan juga. Kan, belum. Ini pemirsa barisan rapi sekali. Dua nih lah, kan merah sama biru kan? Iya, merah sama biru. Oh iya, di belakangnya biru, di belakangnya membayang-bayangi biru. Cikok lagi mana? Inilah. Berdua kali. Dua ikut ya, udah ya. Oh, tapi kayaknya mau jadi seninya juga Lur. Dikasih gelombang-gelombang dari speedboat kayak gitu, jadi tantangan tersendiri bagi mereka itu kan. Banyaknya tidak tenang Lur. Wow. Kayak gitu nak diserbu oleh pasukan perang Lur. Lepas menang. Lewat garis. Lah sudah finish ya. Menang ya Abang. Nah itu dia pemirsa kira-kira keseruannya ketika kita berkunjung ke kota Palembang di suasana bulan Agustus dalam rangka memperingati HUT RI. Setiap tahunnya pasti ada ngelik gelombang perahu bidar di Sungai Musi. Jangan lupa beli telur abang. Kalau kamu nak beli telur abang tuh di Arab BKB Lur ya. Termasuk juga beli cek ini. Nah kayak mana telurnya Kak? Sudah dimakan anak. Nggak dimakan. Telur abang berapa Kak ini Kak? 15.000. Nah inilah pemirsa kira-kira telur abang tuh, tampilan telur abang tuh. Tapi memang di pucuknya ada telur Lur. Di bendera ini ada telur. Bener-bener telur, ada isinya kayak dicat warna abang gitu kan. Biar nuansa merah putihnya dapat. Kalau kakak ini dari Pemulutan, kita ngobrol sama kakak ini. Caknya dari jauh Lur. Dari mana kak kamu? Dari Makartijaya. Makartijaya Banyuasin di yang berbatasan langsung. Taruhlah dekat-dekat laut, yo kak. Ya, dekat-dekat laut itu, pulau. Pulau ada kamu tuh? Pulau. Kamu kesini naik apa? Naik speed. Naik speed ya. Speednya diparkir di mana? Parkir bawah Ampera. Maksudnya kamu tidak biasa narik apa biasa narik?
Tidak, penumpang aku. Oh, penumpang, maksudnya maksudnya apa sih sebutnya kayak travel lah gitu, travel Iya. tapi speedboat kayak gitu. Speedboat. Berapa Kak ongkos dari Palembang dari bawah proyek ini sampai ke Makartijaya? 100.000. 100.000. Jadi emang kita ada 200.000. Pajak sana berapa jam Kak? Tunggu. Kurang lebih lah sejam setengah sampai sana. Oh cepat sekarang ya? Oh aku dulu pernah ke Sungsang Kak 4 jam. Iya. Benar nggak? Zaman dulu. Iya karena sempat kecil aku rasa kan. Oh kamu ini speed besar, Speed besar, yang iya. 2 mesin kali ya? Yang satu mesin cuma Mesin 200. tapi PK-nya besar 200 PK. Ladas tak Kak nyinggung pemandangan perahu bidar Sungai Musi? Ladas nih kan seru. Tapi wujud kamu tadi alangkah banyak gelombang. Iya karena apa tuh sebenarnya aturannya tongkang ini ketek-ketek ini di belakang yang jangan di depan aturannya kan. Tapi barangkali kita tidak tahu juga pemirsa ya. Karena saking serunya kan. Barangkali memang sudah tradisi kalau di Palembang itu di gelombang-gelombang banyak speedboat kayak gitu loh, otomatis menciptakan gelombang kayak gitu. Iya, Ya. karena Jadi pendayung tadi harus tahu, harus melewati gelombang-gelombang, tantangan lah. Sisip dikit kelebu dah. Iya, buat tantangan jadinya. Iya, iya. Terima kasih Kak. Iya, iya. Nah, agar terjaga kelestarian perahu bidar, digelarlah lomba perahu bidar yang berlangsung sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Dahulu lomba ini sering disebut dengan sebutan kinciran. Saat ini, tampilan perahu bidar sedikit berbeda dari masa Kesultanan Palembang dahulu. Ada 2 jenis yang saat ini terkenal. Yang pertama, perahu bidar berprestasi yang memiliki panjang 12,70 meter, tingginya 60 cm, dan lebar 1,2 meter. Jumlah pendayungnya biasanya 24 wong, terdiri dari 22 pendayung, sikok juragan, serta sikok tukang timba banyu. Jenis kedua yaitu perahu bidar tradisional yang memiliki panjang 29 meter, tinggi 60 cm, serta lebar 1,5 meter. Jumlah pendayungnya sampai 57 wong, terdiri dari 55 pendayung, sikok juragan perahu, serta sikok tukang timba banyu. Nah pemirsa, kali ini kami Dekat Chandra Asena bersama tim petualangan Bujang Musi. Kami ada di dermaga. Ini berapa ilir ya? Benar dermaga pas 16 ilir lebih kurang. Intinya di bawah proyek atau di bawah jembatan Ampera lur. Dari kejauhan kita bisa nyingok lur, ratusan bahkan ribuan penonton memadati sepanjang ini lur. Dan speedboat ini bukan cuma parkir bay lur, memang ini juga menjadi tempat mangkalnya speedboat menuju ke daerah perairan. Di situ kayak tulisan itu Makartijaya, Sungsang, Air Saleh dan lain sebagainya. Dulurku yang budiman, kalau sungai Musi kondisinya di arah uluan ya, dari sekitar wilayah Leto Bayur sampai ke Sekayu sampai ke Muara Lakitan terus sampailah ke tebing tinggi. Kondisi Sungai Musi saat ini surut lur, bahkan surut sampai 25 meter dari garis pantai, dari garis pinggir darat kayak gitu lur. Tapi kalau di Palembang ini dia terbilang stabil lur, karena cukup terpengaruh dengan pasang surut juga kayak gitu. Kita nak nyubo dulu lur, cuci muka di Sungai Musi di Kota Palembang, kami berkahnya. Mumpung lagi bening-beningnya. Pemirsa, inilah Sungai Musi, sungai kebanggaan di Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus membelah Kota Palembang menjadi 2 bagian, yaitu seberang ilir dan seberang ulu pemirsa. Sungai ini ikonik sekaligus juga menjadi jalur penyebaran penduduk di Sumatera Selatan yang terdiri dari beberapa anak sungainya, yaitu 9 batang hari, terdiri dari Sungai Musi dan 8 anak Sungai Musi lur. Seluruh perkampungan kabupaten kota yang tersebar luas di seluruh bumi Sriwijaya ini berasal dari Sungai Musi, bermuaranya ke Selat Bangka atau Laut Cina Selatan. Pemirsa, rombongan ayu-ayu kita ini lho baru turun dari motor ketek. Dari mana yuk? Kami dari Banyuasen. Pangkalan Benteng. Pangkalan Benteng, ayu ini. Pangkalan Benteng itu di mana? Talang Betutu. Talang Betutu ya. Daerah sungai apa daerah darat? Sungai Rengit. Ada sungainya dah. Oh iya. Yang pacak ngalir ke arah Dari Sukajadi iya. ke Gasing Laut. Pacak ke Gasing Laut itu nah. Ya, oke. Yuk kamu tadi naik itu per wong apa nyater? Per uang. Berapa sih kok wong? Ada yang 15, ada yang 25. Berapa Mama? Oh kami tadi itu uang 8. Tidak tahu berapa tadi itu. Uang 8, 150. Oh iya. Nah ngomong-ngomong lah, sering apa baru kali ini nonton bidar di Palembang? Siap tahun. Ladas dah Bu? Ladas. Tahu dah siapa yang menang? Tidak perlu tahu, yang penting ladas.
Iya. Siap. Terima kasih, ayo lanjut lagi. Terima kasih sama-sama. Cak, itulah kira-kira pemirsa termasuk hampir seluruh penonton baik yang di pucuk proyek ataupun di bawah proyek gitu loh. Rata-rata mereka tidak tahu siapa yang menang, tapi Ladas Singo aktivitas ribuan manusia berkunjung ke Kota Palembang dari seluruh kabupaten kota lur. Ada ya, kalau dari Palembang pasti setol ada dari luar-luar bahkan jauh-jauh itu ada galo di sini lur. Kalau kita cari sih kok ada galo kayak gitu. Wisata bersamaku, ikuti petualanganku. Indonesia sangat indah, ragam adat dan budaya, berbeda tetap satu. Pemirsa, selanjutnya kami sebagai warga Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya lur, kalau rasanya ada bidar tuh pasti Ladas nian kalau kita langsung pacak nyingok bidar itu dari motor ketek yo. Kalau udah naik ketek maka kurang abdol. Pak inilah lur. Kira-kira keseruannya wong Palembang wong kita galau kalau naik ketek lur Ladas. Ladas apa? Iya. Ngomong-ngomong, ayo dari mana? Dari Macan Lindungan. Macan Lindungan. Ayo. Dari Pangkalan Benteng. Pangkalan Benteng tadi. Yo. Kita nak nyebrang bersama sopir keteknya lur. Pokoknya tapi agak ngeri-ngeri sedap lur. Ibu ini soalnya meraih-raih ibu ini daca berenang. Pacak kalau alhamdulillah. Wow. Inilah keseruan kita di Bumi Sriwijaya lur. Jadi kalau kamu datang ke Kota Palembang, jangan lupa untuk naik perahu ketek berlayar membelah Sungai Musi. Di sepanjang jalan, di sepanjang Sungai Musi ini kita pacak nyingok lur. Di sisi sebelah sini memang kumpul. Tadi kami dari Ampera, sekarang giliran kami dari bawah untuk nyingok ke pucuk. Tadi kami dari pucuk nyingok ke bawah. Kebalasan kali ini kami yang nyingok ke pucuk lur. Ini panggung lur, panggung utamanya. Mana bidar? Oh ini perahu bidar. Perahu bidar. Baca nyingok lebih dekat lur. Cak mano pemirsa, Ladasnian kan nonton lomba bidar di Kota Palembang. Tapi ngomong-ngomong, pemirsa tahu dak Cak mano nian sejarah asal-usul laju diselenggara ke lomba bidar. Berdasarkan legenda yang kami kutip dari berbagai sumber, lomba perahu bidar diawali oleh perlombaan bidar antara dua wong pangeran, yaitu pangeran yang berasal dari Palembang dan seorang pemuda yang berasal dari Uluan. Perlombaan bidar ini dipicu oleh perebutan seorang gadis yang bernama Dayang Merindu. Di akhir perlombaan, kedua pemuda tersebut tewas karena sama-sama kecapean. Sementara putri Dayang Merindu dikisahkan bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi menahan kesedihan. Pemirsa, kalau kalau Anda yang di luar Palembang berkunjung ke Kota Palembang, datanglah di momentum HUT RI lur, karena di momentum HUT RI ini selalu ada peringatan kegiatan perahu bidar tradisional, kapal hias dan lain sebagainya lur. Inilah keseruan kami tim petualangan Bujang Musi bersama warga lur, membelah Kota Palembang, menikmati pemandangan indahnya Sungai Musi. Dengan Sungai Musi, di banyunya lagi bening-bening nyunian sekarang ini lur. Jembatan Musi 6 ada di depan kita. Setatnya tuh dari Jembatan Musi 6. Setatnya dari Jembatan Musi 6, finishnya di Jembatan Ampera. Nah, biasanya perahu-perahu besar dan juga kapal-kapal jukung ini, kapal-kapal jukung ini juga penonton yang nak nyaksikan, nak nonton secara langsung. Jadi sepanjang garis Sungai Musi Kota Palembang, baik di seberang Ulu maupun di seberang Ilir lur, dari seberang Ulu maupun seberang Ilir, seluruhnya rame nian. Di tepian Sungai Musi itu dipadati. Ini kalau garisnya wilayahnya sudah wilayah bukit atau Tangguh Buntung kayak gitu yang sebelah sini. Sebelah sini Ketapati. Berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. Indonesia sangat indah, ragam adat dan budaya berbeda.
Mengutip dari buku Sumatera Selatan Memasuki Era Pembangunan, lomba bidar dilaksanakan dengan cara mendayung perahu secepat mungkin. Seni mendayung yang berasal dari Palembang ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih lestari sampai saat ini. Pemirsa, biasanya lomba bidar dilaksanakan di Sungai Musi. Kalau dulu bidar cuma pacak muat untuk siko wong, tapi desainnya saat ini dibuat lebih besar sehingga pacak menampung puluhan wong. Sedangkan kata bidar itu diambil dari dua suku kata, yaitu bido dan lancar, yang kalau disingkat menjadi bidar. Kapal jukung. Pemirsa, berdasarkan temuan prasasti Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan Prasasti Kedukan Bukit yang bertuliskan angka 16 Juni 1682 Masehi. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal dengan kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh banyu, bahkan terendam oleh banyu. Banyu-banyu tersebut bersumber dari sungai maupun rawa, juga banyu hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat lebih kurang 52,24% tanah yang tergenang oleh banyu. Berkemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang wong kita dulu nama ke kota ini Palembang, yang dalam bahasa Melayu pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena banyak terendam banyu, menurut Kamus Bahasa Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng artinya genangan banyu. Jadi Palembang ialah suatu tempat yang banyak digenangi banyu. Kondisi alam ini bagi nenek moyang wong Palembang jadi modal mereka untuk memanfaatkan banyu menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau serta punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alamnya, juga letak strategis kota ini yang berada di dalam satu jaringan pacak ngendali ke lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah, yaitu wilayah Tanah Tinggi Sumatera di bagian barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan, kemudian daerah kaki bukit, dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah. Daerah pesisir timur laut, ketinggian kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu, berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah pemirsa yang membuat kota Palembang menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Pemirsa, kali ini kami sudah berada di depan kira-kira garis startnya lur. Itu perahu bidar ternyata muatannya banyak ya. Ada yang ngomong 60 pendayung itu lur, di 30 kiri dan 30 kanan. Baju itu kostum atau jersey mereka, seragam mereka lur. Nonton bidar lur, jangan sungkan-sungkan untuk turun ke dermaga yang di 16 Ilir tuh, atau di 7 Unut, serah kamu, pokoknya di dermaga di bawah proyek lur. Kamu kalau ditawari kakak-kakak naik apa namanya, ketek atau naik speedboat, nego belur ya. Oke, cari harga terbaik ya kayak gitu lur. Jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu punya niat, jangan tidak kesampian, harus ke. Akhirnya kami kan sampai ke sini. Ini dia pemirsa. Kali ini kami sudah ada di depan garis start. Ini katanya final ya, tapi kau yang dekat tidak perlu tahu, dan kami juga hampir tidak perlu tahu. Panjang nih lur, ternyata bidar Palembang ini panjangnya 60 pendayung lur. Mana sikonya itu? Si kuning, sikonya kuning kayak baju aku katanya. Sikonya itu hitam oren, hitam sama merah, sikonya oren. Oh, 3 berdekatan. Baiklah. Apa ini juga? Ikut aku berwisata bersamaku, ikuti petualangan. Hati-hati Pak Sopir. Ya Allah ngerinya. Berwisata bersamaku, ikuti petualanganku. Indonesia sangat indah, ragam adat dan budaya, berbeda tetap satu jua. Ayo datang berwisata.
Pemirsa, Lomba Bidar Palembang diselenggarakan event tahunan setahun sekali, biasanya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ruginian kalau kamu datang ke Kota Palembang, nonton Bidar Kota Palembang yang seru nian, bahkan ribuan masyarakat berduyun-duyun dari seluruh penjuru bumi Sriwijaya datang ke Kota Palembang untuk menyaksikan Bidar Musi. Dari Kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, kami Deka Chandra Asena untuk program petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan. Kameramen Andika dan Raffles MH beserta Rally pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti petualangan